Saudara, selanjutnya kita lihat lagi apa yang perlu kita korbankan. Kalau tadi adalah menyerahkan diri, menyadari bahwa kita perlu penebusan. Sekarang kita akan lihat lagi, bukan saja emas, bukan saja perak, tapi juga tembaga atau sebut perunggu. Perunggu sebagai lambang dari hukuman adalah segala dosa kita. Mari kita baca Ulangan 28 ayat 23. Saya minta tolong rekan saya untuk membacakannya. Ulangan pasal 28 ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Saudara, saya coba baca dalam bahasa sehari ini, demikian bunyinya. Hujan tidak akan turun. Jika hujan turun atau tidak pernah turun di negeri kita, rasanya dunia ini mau berakhir. Demikian juga sebaliknya, kalau hujan terus-menerus tidak henti, juga sama. Dunia ini kan rasanya akan berakhir. Dan tanahmu menjadi keras karena tidak ada hujan. Keras seperti besi. Tuhan tak akan menurunkan hujan air, melainkan hujan debu dan pasir sampai kamu habis binasa. Saudara, hujan diperlukan, panas matahari diperlukan, tapi tidak berkelebihan. Kalau hujan diturunkan berkelebihan, menyebabkan banjir. Kalau hujan tidak diturunkan, panas matahari berkelebihan, maka akan terjadi kegersangan. Yang turun bukan lagi air, tapi debu dan pasir. Karena tanah yang kering akan berubah menjadi debu dan pasir sampai kita habis binasa. Kita tidak mungkin tidak hidup dari air, ya, atau kita tidak mungkin hidup tanpa air. Saudara, ini lambang hukuman. Hukuman yang dari Allah. Saya tidak menyatakan ada satu bangsa yang hidup dalam hukuman, tapi mari kita perhatikan bagaimana bangsa-bangsa yang amoral, bangsa-bangsa yang menyepelekan Allah sebagai Tuhan, mereka hidup dalam kelabu, sulit, tanah tidak bisa ditanami, gak ada air sama sekali, dan tanaman sekalipun ditanam gak bisa hidup. Orang sampai menghabiskan benih dimakan karena memang tidak bisa lagi hidup. Itu digambarkan, saudara, langit di atas kapal akan menjadi tembaga. Artinya hukuman sudah jatuh menimpa kita, ya. Dan tanah yang di bawah pun akan menjadi besi. Anda bayangkan bagaimana kita bisa menggarap tanah yang sudah jadi besi, keras, tandus sama sekali. Ini lambang dari hukuman. Ngeri, saudara. Untung di dunia ini masih ada orang percaya Tuhan. Hanya karena mereka orang-orang percaya itulah, maka ada banyak negeri yang masih diselamatkan oleh Tuhan. Tapi hati-hati, saudara. Jangan karena pemikiran kita yang salah, atau karena kebenaran kita menyembah Allah. Tetapi jika kita mempelajari tabernakel, maka tembaga dipakai untuk melindungi atau kayu perkakas yang dibakar. Maksudnya apa? Kalau kita perhatikan, saudara, ada mezbah bakaran. Itu terbuat dari kayu, bukan dari besi. Kayu penaga, sebutlah kayu yang paling empuk, karena pada waktu itu perkakas pun belum secanggih sekarang. Belum ada mesin listrik yang bisa memotong menjadi papan yang bagus. Masih pekerjaannya kasar. Dan korban-korban persembahan itu, saudara, dibakar di atas mezbah kayu itu. Tempat pembakaran kayu. Tapi tidak hangus. Kenapa? Sebab karena kayunya itu dibungkus oleh tembaga. Besi yang dibakar itu sebagai tatakan, itu juga tembaga. Jadi yang dibakar itu tembaga, bukan kayunya. Kayunya cuma digarang, kira-kira seperti itu, saudara.
Kalau saudara bertobat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, pengampunan jatuh kepada saudara, itu sama dengan dosa-dosamu itu dibakar. Yang dibakar itu dosa, tembaganya, bukan kayunya. Karena kita ini rapuh. Bahkan lebih daripada itu, saudara, ya, tembaga juga memisahkan kayu tiang pagar dengan tanah yang kena kutuk dosa. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, itu yang dikutuk bukan Hawa, bukan Adam. Ya, yang dikutuk adalah hewannya, ularnya, bahkan tanah yang dikutuk. Kalau kita lakukan sesuatu di atas tanah yang terkutuk, saudara, sangat sulit. Maaf, kalau saya boleh lencengkan sedikit. Seandainya saudara hidup penuh dengan kutuk, penuh dengan hujatan dari orang-orang, penuh dari sumpah serapah dari orang-orang, apa saudara bisa hidup dengan baik? Belum tentu. Jadi itu mesti ada penebusan pembakaran dosa lebih dahulu, dikembalikan ke titik nol, supaya Tuhan bisa memberikan berkat kepada mereka. Saudara, tembaga dipakai alas kaki bagi tiang-tiang itu. Supaya kenapa? Karena tiang-tiang itu termasuk dari kayu seperti manusia, rapuh. Dia tidak berhubungan dengan dosa, tapi ada tembaga. Ada penghantarnya, yaitu tembaga. Ada pemisahannya. Jadi saya tidak bisa menerangkan lebih jauh, lebih banyak, karena kita tidak menerangkan tentang tabernakel seperti itu secara detail. Kita ambil kesimpulan saja. Kita sebagai seorang yang menjadi tabernakel Allah atau kemahnya Allah, haruslah kita rela mempersembahkan segala daya kita dengan pertolongan Roh Kudus untuk melawan dan mengatasi, sehingga dapat kita menginjak dosa. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus, dosa kita bisa injak, dosa kita bisa dihapuskan, dosa kita bisa dibakar, dan tidak memori kita lagi. Yang menjadi pokok utama ialah semua keberadaan kita dan segala daya kita harus menunjang dan setuju menjadi alat dalam tabernakel. Jadi kalau kita murni menyerahkan diri kepada Tuhan, rela ditebus, maka tembaga-tembaga tadi tidak berguna lagi bagi kita. Kenapa? Karena tembaga dibakar supaya tidak mengganggu kita lagi. Barulah kita menjadi berhasil dan sempurna dalam beribadah kepada Tuhan. Satu-satunya cara kalau kita ingin berhasil seperti yang Tuhan kehendaki, kita sempurna beribadah dalam Tuhan, serahkan diri kita seperti emas, rela, murni, seperti perak penebusan dan tembaga lambang hukuman yang juga akan Tuhan singkirkan. Sambil kita mempelajari selanjutnya, kita akan mengetahui apa yang harus kita persembahkan kemudian. Dan bukan benda seperti yang di Perjanjian Lama. Hal itu akan menjadi jawaban pada kita. Apa sih sebetulnya secara rohani yang Tuhan kehendaki? Saudara, emas sudah, perak sudah, tembaga juga sudah. Sebenarnya tembaga merangkap dengan besi, kekerasan dalam hidup. Tapi ada satu hal yang harus kita korbankan kembali, saudara, atau dengan rela kita harus korbankan, yaitu kain lenan halus, kain ungu, biru, kirmisi, benang wol, kulit kambing, domba jantan, lumba-lumba. Kita masih melihat kegunaannya, segala persembahan yang diminta oleh Tuhan itu. Sekali lagi, saya tidak membawa saudara kepada benda fisik, tetapi saya ingin membawa saudara kepada lambang-lambang rohani yang diperlukan kepada Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, saudara, ya, mari kita perhatikan dulu ayat ini, kita lihat dulu dengan jelas apa ini maksudnya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Perhatikan,
Adam dan Hawa ketika dia jatuh dalam dosa, dia baru merasa malu bahwa dirinya telanjang. Allah bertanya, dari mana kamu tahu kalau kamu telanjang? Lalu mereka saling menuduh. Adam dan Hawa ketika telanjang dia merasa malu. Tapi manusia sekarang justru menelanjangi dirinya. Jarang sekali malu. Orang yang malu tentu berusaha menutupi auratnya, menutupi tubuhnya dengan apa saja yang bisa tutupi. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, rasa malu yang diakibatkan karena kesalahan dan dosa hanya bisa ditutupi dengan kulit binatang. Bukan kulit tumbuh-tumbuhan. Bukan daun-daunan. Tapi kulit binatang. Ada yang perlu dicucurkan darah, yang dikorbankan dari makhluk hidup, binatang yang hidup. Lalu kulitnya diambil dan ditutupkan kepada tubuh mereka. Dengan demikian, mereka tidak merasa malu lagi. Karena ada penebusan, saudara. Ya. Dalam Keluaran 26 ayat yang ke-14, mari kita lihat. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Saudara perhatikan, untuk kemah tabernakel diperlukan tudung kulit domba yang dibuat merah, lambang lagi dari darah. Tapi bukan hanya itu saja, saudara. Hampir seluruh kemah tabernakel ditutupi dengan kain-kain seperti apa yang saya bacakan di depan tadi. Kain kirmisi, kain ungu tua, dan ada banyak hal yang dimintakan. Biru, lalu lena halus. Saudara, kalau saudara mau mengikuti ini semuanya, saudara pelajari dari mereka-mereka yang mengerjakan tabernakel. Saya lalui saja dan saya akan simpulkan saja bahwa semua termasuk tabernakel perlu ditudungi, ditutupi, dilindungi, dipisahkan dari yang terbuka menjadi yang tertutup. Dari yang jelas menjadi samar-samar seperti kain lenan halus. Jadi semuanya perlu ditutupi. Sehingga sumber cahaya yang dari pelita atau menorah saja sebagai api penerang yang resmi di dalam kemah. Saudara, tidak boleh ada api asing. Di mana saudara mempelajari firman Tuhan, saudara berhubungan dengan Tuhan, tidak ada satupun ajaran dunia boleh masuk. Semua harus ikut yang Tuhan mau dan kehendaki. Api suci, semangat yang murni untuk bertemu dengan Tuhan, dan Dia adalah Tuhan yang patut kita sembah, dan penerangannya hanya yang dari Tuhan, supaya kita tunduk dan ikhlas, lalu kita jalankan apa yang Tuhan titahkan. Manusia boleh berkehendak dengan segala macam cara, saudara, tapi kalau tidak dipimpin oleh Tuhan, manusia akan kabur dan ngaco. Oleh sebab itu, penerangannya perlu penerangan dari Tuhan. Lebih jauh lagi, saudara, kalau kita perhatikan dari Keluaran pasal 26 ayat 1, jelas semuanya. Itu alat-alat pemisahan antara duniawi, kenyataan, dengan kerohanian. Antara tempat ibadah yang murni, bertemu dengan Tuhan dalam tenda yang resmi, dengan di luar. Sangat berbeda sekali, saudara. Oleh sebab itu, saya akan simpulkan saja, semua penutup yang dipisahkan dari dunia luar, atau padang gurun, dibatasi atau ditutupi dengan apa yang diminta oleh Tuhan, supaya tidak ada percampuran antara dunia dan akhirat. Atau kalau boleh saya tafsirkan bahwa hubungan dengan Tuhan itu sifatnya eksklusif, secara pribadi, hati ke hati, muka dengan muka, bertemu dengan Tuhan. Saudara, ini sangat berbeda dengan sifat yang ramai-ramai. Anda sendiri bertemu dengan Tuhan. Kalau saudara ikuti tentang riwayat
atau sejarahnya bangsa Israel yang kemarin itu sudah sampai kepada masalah tentang pergumulan Yakub dengan malaikat Tuhan. Itu terus sepanjang malam bergumul seperti itu, yang berarti bahwa secara pribadi dalam ketakutannya Yakub, dia terus bergumul dengan Tuhan, saling berbicara, saling bertanya, saling menekankan satu, dan akhirnya Yakub diberi kemenangan oleh malaikat Tuhan dan diganti namanya menjadi Israel. Jadi saat teduh dan untuk bersekutu harus ada waktu. Nggak bisa asal-asalan. Saudara harus menyediakan waktu, saudara harus menyediakan tempat, saudara harus berhubungan secara pribadi, saudara harus menyembah secara pribadi, saudara harus berdoa secara pribadi. Bisa setelah itu saudara bergumul dengan suami, istri atau dan yang lain sebagainya. Tapi pertama-tama saudara harus bertemu dulu secara pribadi. Pilihlah, saya katakan tadi, di dalam kamar tidur saudara sudut tertentu yang saudara tidak pakai untuk yang lain, hanya khusus untuk bertemu Tuhan. Menyembahlah. Dan kembali saya katakan, sangat beruntunglah bagi mereka yang bisa memainkan musik, nyanyikan lagu penyembahan-penyembahan. Ingat, menyembah itu bukan meminta, meninggikan, meletakkan Tuhan pada proporsinya. Sembah hyang, ya, menyembah hyang. Nah, itu harus dilakukan secara personal lebih dulu. Setelah itu baru ada waktu bersama-sama dengan keluarga kita yang dekat. Setelah itu baru kita bisa bertambah dengan orang-orang yang memang kita inginkan untuk bersama. Semua sudah sehati, semuanya harus sehati, semuanya tidak ada lagi yang punya motif lain. Walaupun demikian, tetap harus ada persekutuan secara individu karena adanya keperluan pribadi. Jadi pertama saudara dulu, lalu bisa ajak yang lain. Tapi ingat, kalau sudah terganggu oleh orang lain, Anda tetap harus punya hubungan secara pribadi karena kebutuhan saudara sendiri. Hubungan secara pribadi, permohonan secara pribadi, menyatakan persoalan secara pribadi. Karena memang setiap orang punya keperluan secara pribadi. Maka perlu ada waktu yang khusus secara pribadi dengan Tuhan. Nanti dalam keadaan selanjutnya, saudara, saya akan lebih detail lagi menjelaskan bagaimana hubungan secara pribadi ini. Ya. Oleh sebab itu, saudara, kembali kepada apa yang saya jelaskan kepada saudara, yaitu ayo rela serahkan apa yang Tuhan mau, kemunian, terima pengampunan, injak dosa, kalahkan dosa, keluar dari semua daya dosa. Ya. Berikutnya saudara, selain itu kita juga akan mempersembahkan yang disebut kayu penaga. Kayu penaga menunjuk kepada pribadi kita untuk dipakai secara khusus sebagai perkakas sembahyang atau rumah Allah. Saudara, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu Tuhan memberikan karunia kepada kita. Sekali lagi, diberinya karunia Roh Kudus kepada kita, itu bukan buat kebesaran diri kita. Sama sekali tidak. Tuhan menyediakan itu supaya kita bisa berbuah dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga pada saat kita masuk ke dalam surga, kita tidak tangan kosong. Kita punya arti. Karena surga bagi kita, sebelum kita kepada surga yang sebenarnya, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Kita perlu kemahiran, kita perlu pengetahuan, kita perlu kemampuan untuk hal seperti itu. Maka kayu penaga itu, yang memang ada kayu pohon besar di padang gurun, cuma kayu penaga itu yang bisa dipekerjakan. Maka Tuhan minta itu supaya kita sebagai kayu penaga yang rapuh bisa berguna di mata Tuhan. Mari coba kita lihat
Di dalam Keluaran pasal 25 sampai 32, 37 sampai 27, pasal 1 sampai 30. Ini nggak usah dibaca karena banyak sekali, ya. Saya akan bacakan saja kesimpulan-kesimpulannya. Semuanya itu menyatakan tentang peralatan yang dipakai kayu penaga. Hanya setelah itu dilapisi dengan tembaga, perak, dan emas sesuai dengan keperluannya masing-masing. Jadi tidak ada yang tidak dipakai, tidak ada yang tidak digunakan oleh Tuhan. Semua yang termasuk kayu penaga itu akan digunakan. Tetapi masing-masing dalam pekerjaan dan kemampuannya sendiri-sendiri. Saya katakan kepada saudara, sejujurnya saya katakan, terlalu banyak kekurangan saya dalam pelayanan. Makin tua saya, makin saya menyadari betapa bodohnya saya, betapa rapuhnya saya. Saya bisa melihat janji-janji Tuhan yang tidak tergenapi dalam hidup saya. Tapi janganlah khawatir. Karena seberapa banyak pun yang kamu bisa, kamu tetap akan dipakai. Entahkah jadi kayu pengusung, entahkah jadi kayu pelapis mesbah, entahkah kita jadi papan jenang sebagai penutup ruang suci dan maha suci, tetapi dilapisi emas, ataukah kita cuma jadi tonggak pagar yang menginjak tembaga, lalu kita diikat tali satu dengan yang lainnya. Enggak masalah. Bagian kita terima seperti apa yang kita sanggupi dan seperti apa yang kita bisa langkahi. Semuanya itu berdasarkan perhitungan yang tepat yang dilakukan oleh Tuhan kita melalui Roh Kudus-Nya. Lapisan-lapisan yang semula terlapis itu menunjukkan bahwa tetap kita di dalamnya sebagai kayu yang rapuh, yang dibakar atau yang dihadapkan kepada kesucian Allah dan hadiratnya. Perak dan emas murni tetap mengerjakan kita semua. Jadi kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan semua yang Tuhan kehendaki, serela-relanya Dia yang pegang kuasa, semau-maunya Dia, menyerah saja, biar Roh Kudus yang mengerjakan semuanya. Kalau kita bertahan dan kita tetap seperti itu, maka kita akan menjadi alat yang mulia. Karena ada alat yang tidak mulia dan alat yang mulia. Tapi bersyukurlah, sekalipun kita jadi alat yang tidak mulia, tetap kita dipakai oleh Allah sebagai alat yang Allah. Selanjutnya, saudara, bagian yang ke-6, yaitu minyak urapan, minyak untuk lampu, dan upacara penabisan. Dalam Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 33 untuk membuat minyak urapan, dan Keluaran 27 ayat 20 sampai 21 membuat minyak untuk lampu dari buah zaitun. Saudara, tujuan daripada lampu ini agar di dalam kemah sembahyang atau dalam ruangan ibadah selalu terang dan tidak boleh padam. Kelak setelah kita masuk dalam pintu Roh Kudus, maka Ia akan menguduskan talenta yang ada dan memberikan juga karunia kepada dari Roh Kudus itu sendiri, masing-masing sesuai dengan apa yang diberikannya. Jadi asal saudara sudah masuk dalam pintu Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memilih saudara, dan saudara akan, kalau menurut saya mungkin saudara akan dicoba di sana, dicoba di sini, dicoba di sana, sampai Anda menemukan diri Anda sendiri di mana. Tetapi semua yang dipersembahkan, ingat, bukan untuk kepentingan diri kita, bukan untuk keegoisan kita, tapi untuk mengharumkan nama Tuhan. Sehingga Tuhan dimuliakan dalam segala tindak tanduk kita, saudara. Itu tidak boleh padam. Perhatikan, usia saya sudah sekian, itu tidak padam. Maaf kata saudara, saya bukan mengeluh. Untuk bicara lebih tegas, lebih keras, lebih jelas, sudah mulai sulit saya. Tetapi karena api yang menyala yang dari Roh Kudus itu, karena dupa yang dibakar, karena keharuman yang ditinggikan, masih tetap saya punya semangat untuk melakukan hal ini. Nah saudara, lakukanlah, biarlah Dia yang mengatur. Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, biarlah perbuatan kita sehari-hari mengharumkan nama Tuhan.
bukan buah dari perbuatan saja yang mengharumkan nama Tuhan. Tapi kalau bisa, tentu perbuatan besar yang bisa dilakukan. Karena Tuhan Yesus memberi kesempatan. Setiap orang yang percaya dia bisa melakukan perkara yang lebih besar. Tapi juga kita diam pun statis tidak, kejar juga jangan terlalu. Tapi yang paling baik adalah taat kepada Roh Kudus apa yang dia pilihkan bagi kita. Selain daripada itu, hendaknya juga kita menjadi penabis atau menabiskan diri. Apa maksudnya? Saudara, kalau kita jadi penabis, apa yang kita sampaikan seperti ini, misalnya kita menginjil, mungkin kita dikirim di satu negara atau di tempat orang yang sama sekali kekristenannya tidak ada, kita bisa dipakai sebagai penabis, sebagai yang membaptis, sebagai imam yang menentukan garis keselamatan. Atau kita berani menabiskan diri. Satu contoh soal, ketika kita kirim di satu daerah, tidak ada hamba Tuhan di sana, saya pernah lakukan seperti itu. Kita harus memberanikan diri bahwa kita menabiskan diri untuk melakukan hal-hal apa yang Tuhan lakukan. Tidak menunggu dulu dari perwakilan gereja dan lain sebagainya. Karena kalau kita tunggu seperti itu, ya kalau dia itu hidup terus, tapi kalau dia sampai harus di situ, ajalnya, nggak ada waktu lagi. Oleh sebab itu kita berani menabiskan diri atau kita menabis orang lain. Selain daripada itu, hendaknya juga kita menjadi penabis atau menabiskan diri karena dibakar oleh Roh Kudus, karena pelayanan kita. Saling memajukan siapa saja yang dipilih. Nggak peduli. Kita tidak gila tentang jabatan. Siapa saja yang bisa dipilih. Yang penting, nama Tuhan dimuliakan. Atau dipakai oleh Kudus, dan jangan sampai kita saling memaki, bersaing, saling menjatuhkan, apalagi saling menggigit. Itu semua memalukan nama Tuhan. Saudara, tidak sedikit jemaat yang dibangun akhirnya diambil, ya saya serahkan, nggak jadi masalah. Saya cuma alat dari Tuhan. Saya bukan mencari kepujian. Saya bukan mencari hidup dalam pelayanan. Tapi Tuhan memberi saya hidup di dalam pelayanan. Saudara, perhatikan. Biar Tuhan dimuliakan. Apapun yang terjadi, sakit seperti apapun, biar. Supaya Tuhan dimuliakan. Karena upahnya tidak akan pernah keliru. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Jadi nggak mungkin keliru, tidak mungkin. Bagaimana pandangan Paulus terhadap orang-orang yang memberitakan Yesus dengan maksud yang tidak baik? Jadi ada orang yang sengaja berbuat sesuatu yang tidak baik. Artinya dia bukan membakar dupa. Dia membakar dupa hanya untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Mari kita perhatikan Filipi 1 ayat 15 sampai dengan 18. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka mempererat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Saudara, saya jelaskan kepada saudara. Orang yang memberitakan Injil, ada yang dengan maksud tidak baik. Saya mengalami banyak hal. Ya, maaf saudara, kalau kita perhatikan di negara-negara yang sudah maju, kehidupannya begitu sulit, pekerjaannya begitu keras. Orang berpikir bahwa menjadi hamba Tuhan itu pekerjaannya ringan, dihormati orang, dihargai orang, dan mudah mendapatkan uang. Saya katakan keliru. Tetapi itu terjadi. Paulus mengalami hal ini.
Dikatakan bahwa ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Jadi maksudnya, misalnya saya berbicara tentang A, orang itu nggak setuju, saya punya kelemahan, dia buka, lalu dia beritakan sesuatu. Maksudnya hanya untuk menggeser saya atau melakukan sesuatu supaya saya mengalami hal yang lain. Rasul Paulus katakan supaya dia lebih berat dalam penjara. Saya tidak bermaksud untuk memburuk-burukan hal seperti ini, tidak. Tetapi kita harus mengerti bahwa ini ada, bukan tidak ada. Ya, dengki atau perselisihan, rebutan jemaat, ada. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Kita pilih ini. Saya memberitakannya hanya maksudnya baik. Terserah mereka mau seperti apa. Saya tetap mau baik. Saya tidak punya argumen yang lain. Saya hanya mau baik sebagai kewajiban di hadapan saya diserahkan Tuhan untuk saya memberitakan Injil. Banyak saudara kalau saya lakukan ini juga sering kali yang lain bilang, oh hati-hati dan sebagainya. Maaf sekali lagi, saya bukan bermaksud untuk memburukan, tidak. Mari kita ambil kepribadian kita, pilih yang baik. Jangan pilih yang gak baik. Sayang saudara, energi yang kita buang itu sayang sekali. Karena saudara tidak akan menikmati buah-buahnya. Kalau boleh saya katakan saudara, ketika kita pulang nanti, kalau kita tabur dengan kebaikan dan kita berhasil untuk menabur, bukan harta surgawi melimpah, bukan. Ada banyak orang menyambut kita saudara. Kalau saya boleh katakan sedikit, ada banyak jemaat yang tua-tua sebaya saya seringkali ketemu dan menangis. Lalu dia berkata, kenapa dulu kamu pergi tinggalkan saya? Saya bilang maaf, saya bukan tinggalkan kamu. Saya dipaksa untuk pergi. Bukankah ada yang ini menggantikan saya? Dia bilang enggak. Ini baru-baru terakhir sudah ada orang yang kebetulan meninggal. Tapi sebelum meninggal dia masih sempat bicara dengan saya. Dia katakan, kenapa kamu tinggalkan saya? Kenapa? Saya katakan saya tidak meninggalkan. Karena seperti itulah seharusnya. Jadi kalau saya sudah selesai, saya harus serahkan kembali kepada siapa yang berwenang di sana. Nah, lalu tidak lama menyesal hati saya. Sangat menyesal. Dan saya doakan dia. Bukan karena dia meninggal saya doakan. Tapi saya bilang, Tuhan ampuni saya. Mungkin saya ada banyak hal yang salah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya kurang tulus. Saya masih terlalu bodoh. Tapi saya punya maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih yang baik ini. Gak ada imbalan apa-apa. Kasih aja. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Kita ngerti. Paulus dulu memang jahat. Tapi sekarang dia dipenjara karena dia membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memberatkan bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Aku tetap bersuka cita. Nggak apa-apa. Kita mengalah saja, nggak apa-apa. Tetapi yang pasti Kristus diberitakan, bukan kita gontok-gontokan. Rasul Paulus sekalipun ada dalam penjara, ia tetap mengeluarkan bau harum. Sekalipun dia dibusuk-busukkan, tetap tugas kita mempersembahkan bau harum bagi nama Tuhan, bukan cari harum karena firman Tuhan. Ya. Bagaimana pandangan Yesus untuk hal seperti itu? Ya kita harus tahu supaya jelas, mengerti. Jadi jangan berpikir bahwa dalam memberitakan Injil itu cuma senangnya doang. Jadi hamba Tuhan cuma indahnya saja. Ada banyak hal yang juga membuat luka dan sakit. Markus pasal 9 ayat 38 sampai 40. Mari kita baca ini sebentar. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru,
Kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak ada seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, saudara perhatikan. Yesus juga sama mengalami hal yang sama. Bahkan ditiru. Dan yang mengalami akibat bagi pelayanannya itu, ya orang-orang itu seperti Skewa. Tetapi ada yang memang niatnya baik. Yesus katakan biarkan aja. Biar itu berjalan saja. Kalau dia tidak menentang kita, tidak menentang Yesus sebagai juru selamat, biarkan aja. Karena memang berita ini harus tersebar kemana-mana. Nggak mungkin dilakukan oleh Yesus sendiri. Dia membutuhkan orang-orang yang hidup sebagai tabernakel Allah. Yang mau berkorban untuk memberitakan Injil. Bukan untuk mencari kesenangan dirinya. Tapi menyebarkan bau harum. Dan mengharumkan Tuhan dalam perbuatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berlanjut terus. Ada hal-hal yang perlu kita pahami lagi tentang apa yang kita akan persembahkan. Tapi untuk sementara kita sudah membahas banyak sekali, yaitu sampai bagian yang kesekian, ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan bagian yang ke-7 tentang apa yang perlu kita serahkan bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati.